Masa, Iya, Pak iya. sering bilang kalau perempuan itu kalau ada masalah dengan sel telur, berarti ada masalah sama orang tua. Kalau misalkan tadi siraman kolbu nih, sebelum kita menggali ke arah situ, misalkan si narasumber cerita, kata orang pinter ada dukun melilit di rahim atau di sekitar itu. Nah itu kok bisa pas Pak Ustadz antara kesalahan dari ibu ada di ovarium sama ada santet yang masuk ke tempat yang sama. Apakah Nah. itu keterkaitannya? Kalau itu keterkaitannya saya belum tahu persis ya. Tapi paling tidak begini. Kalau si dukun itu mau jadikan si anak itu tumbal, ya bisa, tempatnya memang di situ. Oh gitu. Iya. Jadi tergantung. Iya. Siap. Dalam. Ganti. Jadi tergantung tujuan si dukun ya Pak Ustadz ya. Tujuannya apa? Tapi kalau mamanya orang itu kesantet biar dia tidak laku-laku ya pasti di muka lah. Iya iya Gitu, iya. ya kan? Iya iya. iya. Enggak. Tapi kalau memang korelasinya bisa, tapi nggak bisa 100% sama, maksudnya ya seperti itu. Baik. Sumpah Pak, jadi kesalahan dalam diri pribadi itu membantu mengunci santet itu supaya ada dalam tubuh. Kurang lebih seperti itu garis besarnya Pak Ustadz. Iya, kurang lebihnya. Kurang lebih seperti itu. Kurang ya? lebih ya. Alhamdulillah. Berarti intinya kita sebagai manusia juga harus menjaga lisan supaya Iya. nggak ngomong yang menyinggung Pak Ustadz ya. Ya jangan lah. Walaupun itu jin, nggak perlu. Iya. Itu sama seperti kita itu ketemu sama orang non muslim, kita maki-maki, dosa nggak sih? Dosa. Dosa ya? Itu ada kok ustadz yang ngomong itu, nggak usah percaya sama jin, lo nggak boleh. Bukan berarti kita samakan dia itu dengan orang yang non muslim. Nggak usah percaya sama non muslim, lo nggak bisa. Kalau kita kerjasama dalam bentuk apa namanya? Kerjasama dalam bentuk pekerjaan, boleh, silahkan. Muamalah silahkan, nggak apa-apa. Cuma memang hal-hal tertentu jangan dipercaya. Iya, paham ya? Paham. Tentang akidah jin ngomongin jangan dipercaya, kan begitu. Iya ya. Saya mau keluar kalau kamu sembelihin saya kambing hitam mulus. Nah ya itu ya jangan. Iya jangan. Jangan. Jangan terpedaya seperti itu. Ya. Jadi intinya kita harus saling menjaga satu sama lain Pak Ustadz ya. Iya, Karena iya, kalau iya. saya amati nih, orang yang melakukan santet itu orang yang tersakiti hatinya biasanya. Kemudian dia melakukan itu supaya tidak ada bukti. Karena kalau lewat cara fisik kan kelihatan mungkin ya, misalnya nyuruh orang buat gebukin gitu, kan bisa dilacak sama polisi. Tapi kalau santet kan nggak bisa. Tapi dua-duanya menyebabkan kemusyrikan. Nanti orang yang disantet juga ujung-ujung lari ke orang pintar. Ya itu kesalahan mereka karena mereka menyakiti juga dia tidak bisa menjaga mulutnya, kan begitu. Betul. Jadi intinya adalah memang kita belajar sendiri. Persoalan umpamanya kita disantet orang, dia yang dosa. Ya. Sebenarnya gampang kok mau menyelesaikan santet. Apalagi itu sudah yang ngobatin itu seorang ustadz namanya. Ustadz harus ngerti dasar-dasarnya. Nggak bisa langsung ditanganin kayak, mohon maaf nih, kayak teman-teman dokter langsung tanganin, nggak bisa seperti itu. Karena kiblatnya dokter itu sendiri nggak ada hubungannya dengan agama. Dia ada hubungan dengan amanah dari Allah Ta'ala, dari ilmu Allah yang lain yang dia mampu. Tapi tidak langsung berhubungan dengan agama, tidak berhubungan langsung dengan syariat. Tapi kalau mamanya teman-teman dokter itu sebelum dia mengobati, sebelum dia menceramai atau mengajak orang itu tobat pada Allah, wih, ngangkat jempol saya langsung ngangkat jempol. Itu dokter hebat. Diingatkan dulu kesalahannya. Wih, itu dokter hebat. Saya acung, berarti boleh hebat. Gitu. Oke. Tapi kalau yang ngobatin ustadz dia tidak mengingatkan kesalahannya, itu ustadznya belum hebat. belum hebat. Iya. Lebih hebat dokter kalau saya gitu. Iya. Dia harus ingatkan. Dia apalagi hafal ayat-ayat. Lu itu ayat Quran biasa kok. Dia sering baca. Makanya kenapa ketika proses doa Pak Ustadz itu penyembuhannya bisa lebih cepat ketika si pasien itu jujur. Iya, jujur, mau Kesalahan. mengaku kesalahan, mau meminta maaf sama orang tua, mau minta maaf sama suami, mau minta maaf sama istri, kan gitu. Nah itu kondisinya seperti itu. Diarahkan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan berarti terus langsung itu sakit, terus diem, terus pura-pura tahu, langsung diobatin. Enggak. Kalau kita itu ada di TV, memalukan menurut saya. Kita dakwah, berarti ada ilmu yang harus disampaikan sebenarnya. Betul. Nah itulah yang harus kita sampaikan. Marah itu dosa.
jengkel sama orang tua itu dosa besar. Itu kan harus disampaikan. Kalau orang-orang yang lain itu tidak tahu bahwa jengkel sama orang tua itu dosa besar, banyak kok yang sampai saat ini masih jengkel sama orang tua. Karena apa? Ya karena nggak ada yang tahu. Kan gitu, makanya kita sebagai pionir dan diizinkan oleh Allah Ta'ala dakwah di Siraman Kolbu, itu salah satunya itu harus kasih tahu. Kamu jangan begini, jangan kamu ada ini di mana namanya? Ada memakista di ovarium itu karena apa? Karena kamu menyimpan jengkel sama ibumu. Itu diingatkan bahwa dia, oh iya ya saya begitu. Nah itu ingat, biar dia ingat bahwa itu dosa. Dosa itu menyebabkan kista. Kan sandat itu insya Allah gampang. Doanya gampang diucap, gampang dihafalin. Aku tuh Posat, mungkin bisa di-sharing Posat. Seperti yang Posat sering ucapkan di TV gitu. Gampang, tapi saya nggak mau sharing dulu. Nanti next ya Posat ya. Next. Ini supaya nanti teman-teman juga penasaran apa kira-kira doa untuk supaya tidak kena sasar. Sangat gampang doa. Sangat gampang. Tapi cuma satu dikabulin sama Allah. Enggak lah, itu nggak tahu. Itu nggak tahu. Tapi gampang. Tapi doanya gampang. Ya. Tapi Karena apa? Karena doa itu sering kita ajarkan pada pasien di situ. Di Siraman Kolbu. Nah, saya belum doa, pasiennya gimana sekarang? Alhamdulillah sudah enak. Loh kan benar? Iya benar. Itu rahasia. Rahasia. Ya. Makanya nonton Siraman Kolbu juga. Ya, Siraman Kolbu setiap Senin sampai dengan Minggu jam 5:30 pagi aja di MNC TV ya. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah sekali-kali melakukan apa yang tidak ada tuntunan dalam syariat Islam. Begitu Ustaz? Iya, ya gimana tadi bukan begitu ya? Begitu Ustaz? Oh iya, begitu ya. Insyaallah saya Bu Maulana dan Ustaz Tanu nanti kita ketemu lagi di tema yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.